Tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pertemuan kita pada hari ini yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring. Sebelum kita menyimak dan membahas materi pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan kita memulai pembelajaran dengan berdoa, maka materi yang didapatkan akan diterima dengan baik dan mendapat berkah. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama Ibu Mutiara Puspitasari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan materi. Yang pertama, pengertian kerjasama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian kerjasama, apakah anak-anak mengetahui apa itu kerjasama? Ya, benar sekali. Kerjasama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih maupun kelompok yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Jadi anak-anak, itulah pengertian dari kerjasama. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, menurut kalian dari kedua gambar yang telah Ibu berikan, gambar mana yang menunjukkan suatu bentuk kerjasama? Gambar A atau gambar B? Jadi anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, kalian harus mengetahui bahwa suatu kerjasama itu identik dengan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk menambah pemahaman materi mengenai pengertian kerjasama, di sini Ibu menambahkan pengertian kerjasama menurut para ahli. Ibu mengambil pengertian kerjasama menurut Zainuddin dan kerjasama menurut Sujono Sukamto. Silahkan kalian catat ya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat ini terbagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, bidang kehidupan antar umat beragama. Yang keempat, bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima, bidang kehidupan sekolah. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik ini dilandasi oleh sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik ini ditandai dengan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh dari kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik ini ialah pemilihan ketua RT, ketua RW. Yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi ini dilandasi dalam pasal 23A UUD 1945 dan juga pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang mana kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi ini bisa diwujudkan dengan koperasi. Koperasi sendiri merupakan suatu badan usaha bersama yang didasari atas asas kekeluargaan.
Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dalam bidang kehidupan ekonomi ialah dengan membayar pajak. Karena pajak sendiri merupakan suatu iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada negara agar dipergunakan oleh negara untuk membangun fasilitas, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran oleh negara. Yang ketiga yaitu kerjasama bidang kehidupan antar umat beragama. Kerjasama bidang kehidupan antar umat beragama ini ditandai dengan adanya rasa saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan antar umat agama A dan umat agama B. Karena negara kita telah menjamin warga negaranya untuk merdeka memilih agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Contoh kerjasama bidang kehidupan antar umat beragama ini ialah misalnya kita mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan kita. Nah, tetangga kita itu mendapati suatu musibah. Nah, kita ini tidak mau menolong tetangga kita itu karena berbeda agama. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yang seharusnya kita lakukan ialah kita harus menolong dan membantu tetangga kita yang mendapati musibah tersebut. Karena kerjasama bidang kehidupan antar umat beragama ini ialah ditandai adanya dengan kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini apakah anak-anak tahu mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara? Jadi, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ini dilandasi pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana kerjasama bidang pertahanan dan keamanan negara ini dilakukan oleh anggota Tentara Negara Republik Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Namun, tidak hanya aparatur negara itu saja, melainkan seluruh warga negara yang berada di lingkup wilayah negara Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ikut serta warga negara terhadap menjaga pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu bentuk dari sikap bela negara. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sekolah. Nah, anak-anak, kerjasama dalam bidang kehidupan sekolah ini banyak sekali kalian temui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah ini. Seperti kalian membersihkan lingkungan sekolah, kalian melaksanakan jadwal piket, kalian melakukan kerja kelompok di kelas, dan kalian mengharumkan nama sekolah dengan prestasi. Itu merupakan suatu bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan sekolah. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, materi mengenai arti penting kerjasama. Nah, di sini menurut anak-anak, kenapa sih kerjasama itu penting? Ya, benar sekali. Jadi kerjasama itu sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya kerjasama, timbullah rasa kekeluargaan antar individu yang melakukan kerjasama. Yang kedua, tentunya pekerjaan yang terasa lebih berat akan menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga, apabila mendapati suatu masalah, maka dengan mudahnya dapat diselesaikan dengan kerjasama ini. Jadi itulah pentingnya kerjasama itu untuk dilakukan. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya.
Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Baiklah anak-anak, dalam video tadi Ibu menjelaskan bahwa tugas tersebut dilakukan secara kelompok. Nah, sekarang tugas tersebut dilakukan secara individu yang nantinya akan kalian kirimkan ke WA Ibu secara pribadi. Sekaligus tugas yang pertama tadi mengenai gambar mana yang merupakan bentuk kerjasama beserta alasannya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, bahwa materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan telah selesai. Nah, di sini Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah Ibu jelaskan dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.